Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Walaupun siang ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Jadi saya absen dulu ya. Ada berapa orang? 12 orang ya? Ahmad Mecal, Iya, Pak. Aina, Hadir. Aurel, Hadir. Farhana, Salwa, Hadir. Reza, Hadir. Ferdi, Iya, Pak. Yunanta, Vanessa, Hadir. Salsa, Hadir. Naila, Hadir. Afker. Hadir. Ini sudah lengkap. Kalau minta kalau satu serta diri yang laki-laki mungkin doa sudah pakai peci silakan. Betul dulu. Marilah kawan-kawan kita mulai dan kita pada siang hari ini. Baik kita berdoa menurut bagaimana kita yang masing-masing berdoa mulai. Berdoa saya. Terima kasih ya. Ini sudah tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Belum. Tapi masih ingat ya materi yang kemarin ya? Apa? Materi yang kemarin? Entah. Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ya, yang ketiga ya. Ini agak hijau. Nah, ini. Sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya ada dua. Ini peserta didik mampu untuk menyusun laporan hasil praktik keluarga negara sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil praktik keluarga negaraan sebagai perwujudan nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan baik. Jadi karena kalian masih sebagai seorang pelajar, tentunya kalau di masyarakat masih agak minim ya keterlibatannya. Jadi mungkin di lingkungan keluarga dan sekolah nanti yang akan kita bahas, nanti di situ nanti untuk yang masyarakatnya bisa kalian cari di internet. Nah, jadi sebelumnya agar kita tidak ngantuk ya, silahkan kita akan memberikan sebuah lagu dulu ya. Boleh berdiri masing-masing. Dengeran ya. Kalau senyum boleh kan ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat ayo makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tidak cukup belakang. Apa ya lagunya ya? Sebelumnya kemarin kalian sudah mengerjakan tugas ya kemarin, ingat? Tugasnya ada yang cara mandiri dan berkelompok. Terus saya koreksi semua, nanti saya bagikan nilainya dalam WA saja ya. Insya Allah ini tidak ada yang dua KKR yang lebih bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang juga nilainya lebih bagus ya. Amin. Ini disiapkan bukunya dulu, buku tulisnya. Oh ya, buku tulisnya, buku catatannya, buku cetaknya, Jadi dibaca dulu sekilas materinya tentang apa mengenai Pancasila. Dibuka dulu. Ya.
Kayak bukunya ya. Ada kan ya? Ya, silakan dibaca 1 menit dulu lah, biar kalian ada bayangannya mau belajar ini materinya tentang apa. Yang kemarin juga sudah kita singgung sedikit ya materi yang ini ya. Ya. Namanya P4 kalau dulu ini pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sekarang ini ekstrapastian Pancasila bisa dibaca di situ maknanya. Nah sekarang berhubungan dengan nilai ya. Nilai. Menurut kalian pengertiannya apa nilai ini? Nilai. Bukan ini ya, bukan nilai dalam bentuk angka atau huruf ya. Ini bukan angka arah situ, tapi juga arah yang lain. Kira-kira apa? Di sini maknanya nilai ini. Nilai? Ada tahu? Nilai? Nilai itu berasal dari bahasa Inggris. Ya, value. Yang kedua dari bahasa Latin. Ini maknanya apa kira-kira nilai itu? Kalian punya sesuatu yang bernilai nggak kira-kira? Nah, apa? Jadi maknanya apa yang bernilai itu? Yang berharga ya. Nah, lagi? Yang baik. Satu lagi yang berapa? Ya berguna atau bermanfaat. Jadi nilai itu di sini maknanya di sini ya. Itu sesuatu yang berharga, ya baik dan berguna. Jadi kalau kalian punya sesuatu yang menurut kalian berguna, baik dan berharga, pasti kalian jaga dengan baik kan? Misalnya HP yang menurut kalian ya, itu berharga, itu berguna, itu bermanfaat, itu baik. Nah itu kalian jaga. Digunakannya untuk apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana. Misalnya kalau habis baterainya dicas, kalau penggunaannya jangan sampai 24 jam dipakai terus ya. Itu agar apa yang kalian miliki itu, yang menurut kalian berharga itu bisa terus dapat kalian miliki dengan baik ya. Kemudian yang kedua, di sini nilai yang kita pelajari itu nilai-nilai Pancasila. Jadi kemarin sudah belajar ya tentang nilai tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kemarin juga sudah kita singgung. Ini ada 3 nilai ya kan? Masih ingat tidak? 3 nilai terkait Pancasila ini. Nilai apa saja? Nilai? Ya? Nilai nilai dasar. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang lain apa? Ini apa? Instrumental. Yang ketiga, nilai apa? Rapor. Nilai praksis. Kemarin sudah lihat, saya lupa. Udah agak lama ya. Nah, yang kita pelajari sekarang dulu yang dasar dulu. Jadi kemarin nilai dasarnya ada 5 apa saja nilai dasarnya? Yang pertama apa nilai dasarnya? Itu terbagi menjadi ke setiap sila. Ya, apa kira-kira? Ya nilai mana? Apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi ada 5 ya nilainya ya. Nilai dasarnya, nilai ketuhanannya di awal sila Pancasila itu, maksudnya
maksudnya nilai dasarnya di situ ada ketuhanan, sila pertama, sila kedua, dan kemanusiaan, sila yang ketiga, persatuan yang keempat, kreatif yang kelima, keadilan. Itu nilai dasar. Kemudian nilai instrumental itu kemarin apa kira-kira bentuknya adalah adalah peraturan perundang-undangan. Jadi mulai dari undang-undang dasar, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan daerah, semuanya ya. Dan jadi itu bisa juga dalam bentuk kalau yang di lingkup kehidupan sehari-hari itu namanya norma ya. Masih ingat ya? Norma itu aturan, kaidah, aturan lainnya ya. Kemudian yang ketiga nilai praktis. Nilai praktis ini maksudnya nilai prakteknya ya. Misalnya sesuai nilai Pancasila yang ketuhanan, itu prakteknya bagaimana di kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat kan beda-beda tingkatannya ya. Nah, itu nilai praktis. Kemudian yang kedua misalnya kemanusiaan. Kemanusiaan itu misalnya toleransi gitu ya. Itu nilai praksis. Nah, kemudian sebelum kita mempelajari tentang Pancasila ini, dia sudah tahu kira-kira lambang Pancasila masih ingat? Masih ingat nggak lambang Pancasila? Sila pertama mana? Sila kedua mana? Itu rantai, pohon, Ya, jadi ini kira-kira kan di luarnya ada gambar garudanya seperti itu ya. Tuh, kelihatannya. Ya, yang di atas juga bisa tuh. Jadi ini kira-kira apa namanya ya? Ini tiba-tiba dipilih seperti itu atau ada yang merancangnya, ada yang pemikirnya, itu kira-kira gimana menurut kalian? Hah? Ada yang merancangnya, kira-kira siapa yang merancangnya? Ada yang tahu? Siapa? Coba. Bukan saya. Iya, pasti tahu. Siapa? Kira-kira belum pernah dengar apa? Guru namanya S. Nah, bukan saya ya. Oh, bukan siapa? Sultan. Sultan Hamid II, nama panjangnya Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kalau tidak salah ya. Ini perancangnya itu Sultan Hamid II ya, duanya Romawi. Nah itu kemudian di apa ya, diusulkan oleh beliau rancangannya. Kemudian ada penyempurnaan ya dari Soekarno, dari para pendiri negara intinya ya. Jadi bentuk aslinya tidak seperti ini, kemudian diperbarui. Ini seperti kalau kalian pernah dengar ini apa ya, dilombakan kalau begini ya. Misalnya kayak ada logo apa gitu kan. Nah, itu lombakannya di sayembara ya. Nah, yang menang adalah Sultan Hamid, rancangan dari Sultan Hamid II. Nah, ini yang dipilih adalah burung Garuda ya. Kenapa tidak burung apa? Ya, cendrawasih bukan. Itu pasti ada maksud dan tujuannya ya. Nah, nanti itu untuk yang detailnya, yang rincinya boleh kalian lihat di internet ya. Itu banyak ya. Kemudian ini pemilihan simbolnya juga. Kira-kira ini asal atau bagaimana nih? Simbolnya seperti ini. Nah, ada maknanya ya, ada filosofinya ya, pemilihannya ya. Yang pertama itu lambang apa? Bintang. Bintang berwarna emas dan backgroundnya hitam. Itu maksudnya apa kira-kira? Bersinar di kiblat apa? Apa kira-kira, coba dipikirkan dulu. Ya, bintang. Apa kira-kira? Yang kedua tahu nggak? Yang kedua apa? Ini simbolnya. Ya, rantai. Yang tiga? Ini yang keempat? Ya, yang kelima? Kita harus hafal dulu ya. Nanti untuk maknanya biar tahu ya. Belum diajarkan apa di kelas 7 ini? Sudah, berarti lupa berarti ya. Berarti pernah ingat ya? Pernah ingat ya. Nah ini
Jadi kalau di burung Garuda sudah tahu ya, yang ini melambangkan apa tahu ya? Ya enggak? Tahu nggak? Ekornya itu berarti apa nih? Pertama 17 Agustus 17 Agustus 1945. 11 Agustus 08 ya. 1945. Ini masing-masing 17 apanya? 17. Itu apa? Tujuhnya apa namanya? Boleh? Oleh apanya Pak? Di burung Garuda ini bilang Kecilan Pak. Kecilan. kekecilan. Masa saya dulu nggak tahu ya Pak. Berarti nggak ingat yang dulu ya? Ini saya juga. Ya sayapnya. Sayapnya ada 17. 8-nya apa kira-kira? 19-nya? Itunya. Itunya Pak. Benar. Kan ada di sini. Gak ada stempel Pak. Itunya Pak. Di sini ininya 19-nya. Ya itunya. Ya. Itunya Bapak. Pangkal ekor namanya ya. Kemudian 45-nya Itunya. kaki. Itunya. Leher. Itu melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 ya. Udah tahu ya? Nah, sekarang ininya dulu. Lambang-lambangnya dulu. Kelihatan ya nih, kurang gede ya? Kurang gede. Gini, lagi. Udah Pak. Yang belum sampai. Gini ya. Nah, jadi ada namanya ya. Yang bintang itu namanya bintang tunggal namanya. Kemudian rantai emas. Kemudian pohon beringin. Kemudian kepala banteng. Kemudian pari dan kabar. Satu-satu ya. Nilai ketuhanan. Nilai itu mana? Nilai yang bisa dibaca. Jadi sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang. Bintangnya berwarna emas itu melambangkan cahaya yang berasal dari Tuhan. Maksudnya begitu. Yang mirip apa cahaya juga? Mirip kalau mirip. Jadi ini isinya tuh nilai religius, nilai kerohanian, nilai agama intinya ya, nilai ketakwaan, Filosofis. ya filosofisnya. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan ini dilambangkan dengan rantai. Ini beda-beda ya rantainya kalau diperhatikan ya. Iya. Ada yang lingkaran dan ada yang kotak itu beda. Iya Pak. Ya baru tahu sekarang. Iya. Yang persegi 4 itu melambangkan pria, laki-laki. Kemudian yang bunda itu melambangkan perempuan. Soalnya itu kecil. Ya, jadi itu kalau kalian pernah gambar ini tapi sama berarti kurang tepat ya. Oh iya. Ya bentuknya. Ini jumlahnya ada berapa nih? Ada 17. Oh itu Ya. lah. Jadi maksudnya antara laki-laki dan perempuan itu setara gitu ya. Saling melengkapi lah. Ya, gitu ya. Kalau laki-laki lebih sedikit ini tapi saling melengkapi tetap ya. Ya enggak? Iya. Oke. Yang ketiga persatuan, ini pohon beringin. Kenapa enggak pohon yang lain misalnya pohon jati atau pohon jambu apa? Ini filosofinya untuk tempat berteduh maksudnya kan rindang kan ya. Bukan kalian bayanginnya bukan yang pohon beringin yang sudah mau mati itu ya. Ya tapi kan itu kan ya banyak akarnya terus teduh itu maksudnya banyak yang suka berlindung di situ gitu ya. Itu Jadi akarnya itu berlindung di bawah daunnya gitu. ya di bawah pohonnya, di bawah daunnya. Itu ulat yang berlindung di bawah daunnya. Oke. Udah naik kereta, ngapa nggak dipilih misalnya dinosaurus kan? Itu belum PDIP itu. Ya kan? Ini dilambangkan dengan banteng seperti ini. Binatang suka Ya binatang yang suka kumpul. itu kan biasanya nggak sendiri ya. Itu kan yang kumpul itu. Ya mirip-mirip masih saudaraan lah, masih satu apa yang kalau bahasa Inggris. Ya, berkaki 4 lah. Kayaknya kucingnya. Ya ini ya. Maksudnya segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan
Kemudian nilai keadilan. Padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia. Kapas maksudnya bukan untuk tidur saja ya, bukan seperti itu. Tapi ya yang perlu, tapi sandang dan pangan maksudnya. Jadi kan ada yang bilang kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi kan belum makan gitu rasanya kan. Dan itu maksudnya dari sini. Ya, kira-kira sudah ingat ya? Ingat banget. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kita tanya teman-teman. Lupa nanti saya ini ke WA masing-masing lah kalau perlu ya. Kalau perlu. Ada yang mau tanya sama Siti tadi? Nggak ada. Udah pinter-pinter lagi ya. Kita juga. Nah sekarang baru kita masuk ke nilai-nilainya. Jadi nilainya itu ada berapa kira-kira? Dari sila pertama sampai sila kelima. Ada berapa butir? Ya 40? Itu asal atau tahu tuh? Ya kayaknya Pak. Soalnya tadi 17, 18, 19, 25 terus lagi. Ya kalau dulu itu ada 36 ya. Tapi kalau sekarang sudah ditambah ada jadinya 45. Yang pertama sila pertama itu ada berapa? Ada 7 ya. Tapi itu bisa tambah terus kan Pak? Ini ya bisa tapi agak susah nambahnya. Maksudnya hampir semua sudah dimasukkan ke dalam ini. Ya, ini ya. Bisa dibaca ya. Pertama intinya nilai ketakwaan lah. Kemudian yang kedua misalnya antar umat beragama kan Indonesia banyak ya, agamanya ada berapa? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Buddha. Itu nggak boleh 6-6-nya ya, milihnya 1 ya. Ya nggak boleh, 2 saja tidak boleh. Kalau ada yang mau coba-coba jangan ya, nanti menyusahkan diri sendiri. Benar. Ya. Nah kemudian ini intinya itu kehidupan beragama kalian ya. Oh itu input, proses, output gitu Pak. Ya. Jadi output itu sebenarnya punya sandang perpangan ya Betul Pak? sekali. Kok dari kecil ya? Dari kecil ya? Keluarnya dari sandang perpangan. Ya. Ya, ini dasarnya nilai pertama ini. Kalau kalian tahu yang apa ya bagiannya itu nanti lah saya tampilkan ya. Mungkin pertemuan berikutnya bisa dipahami sampai sini ya. Jadi intinya ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama. Jadi semua warga negara di Indonesia itu wajib memiliki salah satu agama, menganut salah satu agama dan wajib melaksanakan sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi ibadahnya gimana kan ada aturannya ya. Gak boleh asal ya kalau yang ini ya. Ya gak boleh improvisasi, nggak boleh ya. Soalnya caranya sholatnya ya dari zaman dahulu sampai sekarang yang nggak dirubah ya sholatnya itu misalnya yang subuh ya orang yang pintar juga orang yang alim itu tetap 2 rakaat nggak boleh ditambah jadi 3 ya kira-kira gitulah. Misalnya yang 4 mau ditambah jadi 5 kurang gimana gitu kan nggak boleh ya. Dan sila yang kedua. Nah ini berhubungan dengan kemanusiaan, dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Ya. Mudah lah ini ya. Ya, ini saya yakin kalian sudah melaksanakannya walaupun tidak sadar ya. Misalnya kalian kan berteman dengan siapa saja, dengan tidak memilih-milih ya. Ya misalnya ada yang sukunya juga beda-beda kan? Ya, sukunya beda-beda, saling menghormati. Tidak ada yang perang suku kan sini ya? Nggak hafal juga sukunya siapa-siapa. Ya, tapi kan tahu ya, maksudnya bisa apa ya? Saling menghormati lah ya, saling memaklumi. Oh ini kalau suku ini kayak gini gitu kan? Yang ketiga, persatuan. Ini intinya cinta terhadap tanah air. Ini banyak ya, namanya cinta banyak ya ini ya, perwujudannya ya. Cinta. Ini
bisa masing-masing yang mengartikannya ya. Tapi di sini cinta terhadap tanah air. Karena cinta itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya kan? Iyalah. Kalau bentuknya kayak mana? Bentuknya itu yang agak-agak pink gitu kali. Kalau saya belum pernah lihat bentuknya, tapi kalau merasakannya udah sering. Itu juga tingkatannya beda-beda kan? Iya, ada cinta sekali, agak setengah cinta, ada yang kan. Kalau di keluarga negara Indonesia ini wajib cinta terhadap tanah air ya. Misalnya dari lingkungan sekolah saja lah. Kalian harus cinta kan sekolah di sini ya. Walaupun banyak apa ya. Ya, jadi apa ya? Ya banyak kekurangannya. Jadi ya jelas cinta itu kan bisa yang menerima. Kita berusaha untuk melengkapinya. Jadi jangan yang dibicarakan kekurangan terus, tapi sekali-sekali kita bicarakan ya. Misalnya, iya kalau misalnya di sekolah ini kan kayak gitu ya. Kalian bandingin sama misalnya di SMP yang lain, itu kan bedanya di sini lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik. Ya, misalnya seperti itu, misalnya yang paling mudah ya. Ya, kalau ini batiknya kan sama sama sekolah yang lain. Sampai sini paham gak ini? Kemudian yang keempat, nilai-nilai kerakyatan. Ini intinya apa intinya? Kata kuncinya adalah segala sesuatu itu bisa diputuskan dengan musyawarah secara mufakat. Kalau PPKN, misalnya saya membuat sebuah peraturan ya, kalian kurang setuju ya. Nah, kita boleh berpendapat, boleh bermusyawarah. Ya, misalnya nilainya bagusnya begini Pak. Misalnya saya nilainya yang begini, ini kurang bagus Pak, saya maunya yang begini. Nah, itu bisa dimusyawarahkan. Ya, nggak perlu tegang-tegang ya, nggak perlu harus sesuai dengan pendapat saya, enggak gitu. Menurut saya yang benar, kalian salah tidak, jadi saling apa ya, kerjasama ya, saling melengkapi. Dari sini paham ini ya? Ini di lingkungan sekolah, ini kalau berorganisasi nih ya, kalian pasti belajar tentang bermusyawarah. Karena dari segini pasti ininya beda-beda kan, apa pandangannya ya. Ya kayak kemarin kan kita mau makan apa bingung kan? Iya. Jadinya nggak ada yang memutuskan jadinya kan? Jadinya saya sendiri yang memutuskan. Karena nanti masih rahasia lah. Kemudian yang kelima nilai keadilan sosial. Ya, ini intinya apa nih? Ya, ini tujuannya ini ya, tujuannya kesejahteraan ya, jadi adil, keadilan sosial itu banyak aspeknya ya. Ini banyak juga apa ya? Kalau kita lihat di sekolah, banyak juga yang bisa kita lihat sebagai perwujudan dari sila kelima. Terus ini ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Sudah paham semua Pak? Sudah paham? Insya Allah tidak lah ya. Karena kan di setiap ruangan ada, kalau tidak ada simbol Pancasilanya. Jadi kalau pelajaran baiknya di sekolah, di kelas-kelas itu ditempel-tempel gitu. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal lihat di situ kan. Kalau ujian harus nyontek dong. Enggak lah, ini kan sebuah cara lah ya. Oh, cara. Iya, trik. Gak ada yang bertanya ini? Habis itu. Ya Pak, tanya Pak, tapi jangan dijawab. Jadi menurut kalian kira-kira kalau mewujudkan nilai-nilai tersebut susah atau tidak ini? Tergantung Pak. Ini apa semuanya mulus atau semuanya ada apa ya, gangguannya, ada hambatannya? Pasti ada hambatannya sih Pak, pasti. Ini kita akan nonton video sebentar ya. Nanti ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai Pancasila. Mudah-mudahan kita tidak menirunya. Tidak kita tidak menirunya. Kita sebagai pelajar sebagai pelajar tidak menirunya. Karena ini sama saja dengan mencoreng nama baik negara Indonesia ya. Ini nanti ada hubungannya dengan tugas kalian nanti ya, diskusi kalian ya.
Bentar. Oh, nggak ada. Bentar. Apa? Sambil dengerin azan lah ya, sebentar ya, sebentar. Iya. Boleh sambil baca bukunya lah, bentar. Untuk menambah wawasan. Ini lagi sama ini ya. Apa? Ya, boleh ditonton ya. Terlihat ya? Gimana tanggapannya? Tanggapannya gimana? Banyak ya, kelihatannya tanggapannya. Jadi intinya itu belum memahami, belum bisa mempraktekkan juga. Jadi masih apa ya? Banyak oknum lah ya, kalau dibilang ya. Kalau kita insya Allah tidak, karena kita mulai belajar dari sejak dini ya, mulai di keluarga pasti sudah diajarkan itulah ya, sudah dikenalkan ya.
Ya, kemudian prakteknya kalau kita lihat ini memang dikumpulkan jadi sebagian kecil lah sebetulnya. Jadi lebih banyak yang paham, yang banyak yang prakteknya lebih positif banyak. Ini contoh saja yang mungkin ada di sekitar kita tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Nah, dari video tadi ini ada tugas ya. Ini yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Ini masih ada hubungannya dengan video yang tadi ya. Jadi silakan ke kelompoknya masing-masing. Berdekatan saja lah, nggak masalah. Berdekatan. Ya kursinya diputar gini boleh. Atau mejanya agak dirapatkan juga boleh. Nah, boleh dideketin mejanya nih. Deketin dikit aja. Ada 3 gambarnya. Sudah ya? Ada lagi? Mirip-mirip lah. Ditulis dulu nama kelompoknya aja. 1, 2, 3 gitu aja dulu. 1, 2, 3. Tulis. 1, 2, 3. Ya, namanya apa udah? Ya, Aisyah. Ya, terus kalian diminta untuk memilih 3 gambar ya. Nah, itu ada 5 gambarnya, tapi dipilih 3 saja. Yang paling mudah menurut kalian. Ya langsung. Pertama dipilih dulu gambarnya 3 yang menurut kalian paling mudah. Nanti dijawab pertanyaannya di sini diskusikan. Ya langsung aja. 3 aja gambarnya yang paling mudah menurut kalian yang mana? Ini maksudnya gambarnya ini adalah kesenjangan sosial. Adil kan harus udah aja berarti ini 2 ini ya, ada 3 ya, berarti ini namanya berarti apa ya? Terus ini itu yang dipilih. ini
Berarti ini berarti ini semua ini makan ada berarti yang ini Pada lama kan boleh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pertanyaannya agak barusan. Kenapa terus dia nomor satu ya, Ini boleh pakai kata-kata yang sendiri lah. Nggak harus bapak terlihat tempat ibadah dibakar oleh warga terhadap yang ada di guru-gurunya tuh ini mah. Kalau ini thank you Mas. Oh ini masih adanya iya sabar ini ya bukan jadi karena orang masih ada yang mengajukan iya
Jangan tunggu dulu, nanti tambah lagi. Iya, boleh, nggak masalah. Jangan dulu. Saya coba pada saat jadi kita buka. Ya, cepat. Nah, kita dibuka apa di atas? Kenapa? Kalau yang udah ajak Pak, jadi boleh. Yang ini dari dapatin dulu. Karena tidak terjadi itu diskriminasi yang ini, makanya ini Pak kalau rasanya. Kenapa ini jangan di demo nih? Makanya itu belum apa kerjanya. Pengen di-kick orang-orang kayak gini nih, Pak bisa di-kick kan? Tiga dong. Gimana? Ini kamu bersuara, Pak. Bahasa kalian. Dan suara Tidak layak. Itu perusahaannya mau itu pasti penghematan. penghematan apanya Pak? Anggarannya itu anggarannya udah hemat karena gitu kan, dilupain dulu dikurangi. Dan perusahaannya kemudian dari apa yang ada ekonomi negaranya. Pak itu masuk ke grup tadi iya tadi ada. Yang mudah dulu boleh dilewatin dulu. Tindakan apa saja yang menurut pemerintah dapat tidak masuk pengamanan yang ada di dalam pencegahan udah untuk mengobati yang Bingung. Yang lain dulu kalau bingung silakan dulu. Saya dulu yang mana yang tiga. Masalahnya ini kesejahteraan sosial kan. Ada anak-anak yang bisa sekolah tapi tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan bahasa. Lagi bisa faktornya banyak ya, faktornya ya. Misalnya ya, ini aku cuma nulis kayak gini soalnya di proses ini itu berapa identifikasi kembali nilai dari setiap sila dari pembuatan pekerjaan yang mencerminkan soal pada sila dalam berbagai aspek faktornya tadi kalian apa?
Faktornya masing-masing. Bapak, Gambar satu ini faktornya apa? Yang kalian itu aja yang dipilih. Ya, kalian pilih silakan berapa? Yang pernah kalian lakukan dulu nggak misalnya? Ya dijadiin satu boleh. Ya ini yang masing-masing. Ini juga nggak usah masing-masing ini disampaikan beribadah sesuai dengan kalau kita membayangkan faktornya kalian beda. Susah. Yang lain dulu kalau susah jangan paku deh yang susah. Kalau misalnya jadi ujiannya kayak gitu. Tapi ada yang mudah kalau kalian biasanya gitu. Ini ya, faktor penyebabnya salah satu suku yang lain itu masa begitu ya. Diskriminasi. Jadi kalau Papua sama Indonesia itu perlakuan beda gitu kan? Ada nonton di TV itu. Ada kalau di kita kan ada orang ada yang itu kos-kosan itu milik ini bilang Papua yang tinggal di situ yang kos-kosannya kayak gitu. Iya kayak gitu sendiri ya. Pasnya aja berapa? Ini dicampur aja ya, kan nggak usah spiral, nggak usah ini yang bisa kalian sebenarnya secara berapa tadi kan lupa yang tadi ya itu yang kalian lupa sosial kan sosial. Kalau sila kedua yang ini nih, sila kedua tuh. Oh, sila kedua. Sila kelima, Pak. Ini sila kedua ini contoh nilainya ya. 5,5. Agak mirip nih dia ada hubungannya sebetulnya.
Jadi kalau kesusahan kalimatnya boleh lihat di sini kalimatnya tuh. Nah, ini bukan ngarang sendiri ya ini ya. Ini ada dasarnya, ada dasarnya ya. Ini kalau kesusahan nih, sila keberapa menurut kalian yang agak susah? Jadi menurut keluarga itu jadi ada ada di bawah gitu. Jadi dia berpikir bahwa orang itu bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang bisa merubah nasib mereka juga merasa bertanggung jawab. Ini keluarganya kurang ini, faktornya itu keluarganya bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting adalah ekonomi. Gimana rasa kalian? Ada yang susah? Yang sana? Ditambah-tambah sedikit boleh. Ya. Lebih mudah kan ini ya daripada tugas sebelumnya. Ya kan lebih mudah. Iya. Jadi saya bisa jadi catatannya. Jadi udah lepas semua ini? Siapa tahu ada kalau boleh ditambah boleh. Sedangkan itu satu ya boleh.
sambil menunggu yang belum, boleh majunya nggak harus berurutan. Masing-masing kelompok 2 orang saja maju, boleh silakan. Ayo silakan. Yang maju boleh tidak berurutan, maksudnya nggak harus dari kelompok 1. Yang siap terlebih dahulu silakan. 2 orang aja yang maju. Harus bagus. Jangan kecil-kecilan. Tuntutan. Cukup kameranya. Ya, jadi yang kelompoknya yang presentasi nanti kalau ada pertanyaan atau tanggapan boleh. Iya, gambarnya di bawah. Kita dengarkan ya. Ya, sama perempuan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Universitas dan hasil diskusi kami. Oke, Ya, sekarang kita boleh pemikiran. dibuat lagi. Bentar. Setelah mengamati gambar-gambar yang telah dipilih, menurut kelompok Anda termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Beberapa gambar-gambar tersebut merupakan alasan dari kelompok Anda. Gambarnya dipilih yang mana dipilih dulu. Kelompok 1. Gambar 1 itu ini. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, Nah, gambar 1 adalah pelanggaran terhadap sila pertama. Alasannya termasuk ajaran agama Islam dengan mencoret tempat ibadah dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Gambar 2 adalah pelanggaran terhadap sila kedua karena kita sesama manusia harus saling menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Gambar 5 adalah pelanggaran terhadap sila keempat karena tidak menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah dan membuat keributan. cocok nggak gambarnya kira-kira? Tahu dari mana itu? Tahu dari mana itu? Ini masjid, itu ada sajadah, lalu itu tempat imam, kemudian ini ada kipas angin. Oh gitu. Berdasarkan pengamatan kelompok Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut masih terjadi? Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Gambar 1 itu karena banyak orang yang masih tidak memiliki rasa toleransi. Seperti apa? Seperti itu. Ya, mencoret-coret dan menghina agama Islam. Terus gambar 2 karena tidak menghargai perbedaan. Terus gambar 5 karena masih banyak orang-orang yang masih mementingkan dirinya sendiri. Jadi mereka tindakan apa saja yang menurut kelompok Anda dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terulang kembali? Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Gambar 1, tidak memaksa orang lain untuk ikut penganut agama kita, memberi edukasi dan sanksi kepada oknum yang melakukan hal tersebut. Gambar 2, tidak menghina perbedaan suku dan ras. Gambar 5, menghargai pendapat orang lain. Menurut kelompok Anda, bagaimana langkah yang dapat untuk menanamkan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari pada diri seorang pelajar sebagai generasi penerus bangsa? Kita harus rajin belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, identifikasi kembali nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Kemudian ketika masing-masing buat contoh sikap dan tindakan yang pernah Anda lakukan yang mencerminkan pengalaman terhadap nilai-nilai pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai
aspek kehidupan sehari-hari dari setiap sila Pancasila. Gambar beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati orang yang sedang beribadah. Gambar 2, berteman dengan siapa saja yang tidak menghina ras orang lain. Gambar 5, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menghargai pendapat. Cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau bertanya. Ayo, siapa? Nah, iya nanti kalau ini semuanya. Ya, kita langsung bisa sampai 5 Setelah mengajukan kembali setelah diri, menurut kelompok Anda pemerintahan umum Pancasila, keberapa gambar tersebut? Ya, yang mana jawabannya? Tunjukin. 21. Ya, Maka pembungkaman pendapat. Nomor 5, diskriminasi buruh. Berdasarkan pengalaman kelompok Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut masih terjadi? Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Gambar 1, masih terdapat sifat tidak toleransi. Gambar 4, banyak yang masih egois akan pendapatnya sendiri. Gambar 5, ekonomi suatu perusahaan. 3, tindakan apa saja yang menurut kelompok Anda dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terulang kembali. Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Lebih toleran, lebih menghormati, menanamkan kembali Pancasila sejak dini. 4, menurut kelompok Anda, bagaimana langkah tepat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari pada diri seorang pelajar sebagai generasi penerus bangsa? Dibimbing, diajari, dan Sosialisasi. 2, identifikasi kembali nilai-nilai dan setiap sila Pancasila. Kemudian berikan masing-masing 2 contoh sikap dan tindakan yang pernah Anda lakukan yang mencerminkan pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari setiap sila Pancasila. Sila pertama, beribadah, tidak ditulis di sini ya, Bu. Sila keempat, menghargai pendapat teman, menghormati Pendapat, usul. Sila kelima, berteman dengan siapa saja. Lagi. Bekerja keras untuk belajar. Cukup? Tanya Pak. Mulai. Silakan ditutup dulu. Nanti kita bahas. Ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi jelas tadi akan kasih ke ini Vanessa. Tahu semua. Iya kan gini kan begitu sebesar.
Waalaikumsalam. Lihat temennya jangan sampai balik ke temennya. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan akan mempresentasikan Kenapa? soal pertama. Setelah mengamati gambar-gambar yang telah dipilih menurut kelompok Anda termasuk pelanggaran terhadap nilai Pancasila maka gambar-gambar tersebut berikan alasan dari kelompok Anda. Gambar 1. Tuh, Apa itu? ada kebakaran ya. Nah, nomor 1 apa ini? Gambar 1 mencerminkan sila pertama. Karena pada gambar ini terlihat tempat Kamu jangan panjang. dibongkar oleh oknum tidak. Itu pelanggaran terhadap sila pertama. Pelanggaran terhadap sila pertama. Karena pada gambar ini terlihat tempat ibadah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang artinya itu melanggar sila pertama yang mengandung nilai ketuhanan. Gambar kelima. Ini asistennya adalah. Ya, Gambar kelima terlihat melanggar sila kedua karena terlihat adanya diskriminasi antar suku. Gambar ketiga. ya. Gambar ketiga memperlihatkan pelanggaran sila kelima karena memperlihatkan adanya kesenjangan sosial. Itu kamu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial karena terlihat anak-anak yang Harusnya harus di sekolah malah mulung gitu kan sebagai keluarganya. ya boleh. Kalau penasaran ya boleh. Namun akhirnya juga boleh. Berdasarkan pengamatan kelompok Anda, faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut masih terjadi? Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Nah, faktor pada gambar pertama, terlihat minimnya toleransi, kurangnya pemahaman antar umat beragama. Gak ada boleh ditambahkan. Apa ini? Gambar berapa? Gambar 5. Gak usah dilihatin terus kan udah tinggal tadi. Ya, berapa tuh? Faktor pada gambar 5, adanya diskriminasi, adanya rasa tinggi hati pada suku sendiri. Faktor pada gambar 3, poin ekonomi keluarga, perbedaan pada pandangan terhadap pendidikan. Tahu maksudnya kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi maksudnya keluarganya itu merasa bahwa pendidikan itu kurang penting. Oh iya. Ya, jadi anaknya itu dibuatkan untuk ikut bekerja. Iya. Kalau sekolah kan lebih mengeluarkan uang kan? Jadi bekerja saja, nanti kamu sudah berduit, nggak bisa. Tindakan apa saja yang menurut kelompok Anda dapat dilakukan untuk mengantisipasi agar hal itu tidak terulang kembali? Deskripsikan jawaban kelompok Anda. Nah, gambar pertama, menerapkan sikap toleransi antar agama. Gambar kelima, meningkatkan dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak tanpa membedakan suku. Gambar ketiga, Nggak usah diingatkan terus. pemerintah menerapkan bantuan berupa pendidikan secara gratis. Tapi ini udah pendidikan gratis. Ya. Mungkin jangan jadi dinosaurus dulu ya. Masih belum sadar kalau kemudian itu sangat penting. Udah lagi, udah lanjut aja. Udah lanjut dulu. Nomor 2 lagi. Gak usah diperlihatkan terus, sudah cukup. Udah apa ya? Udah simpen aja. Udah selesai. 4. Menurut kelompok Anda, bagaimana langkah yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari pada diri seorang pelajar sebagai generasi penerus bangsa? Gambar pertama, melakukan penyuluhan pentingnya sikap toleransi antar agama. Gambar 5, menanamkan sikap tidak membeda-bedakan saat berteman. Gambar 3, mengumpulkan sumbangan untuk para anak-anak yang tidak mampu. 5. Identifikasi kembali nilai-nilai dari setiap sila Pancasila kemudian berikan masing-masing dua sertifikat tindakan yang pernah Anda lakukan yang mencerminkan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan setiap sila Pancasila. 1. Untuk sila pertama,
pertama sikapnya tindakan rajin beribadah, saling tidak mengganggu seorang jika sedang beribadah. Untuk sila kedua, Sila keberapa dibeli? sila kedua, Oh ya, apa? sila kedua, Ya sila yang kedua tadi kan? sila kedua. Ya, apa? Tidak membeda-bedakan saat berteman, Lagi. tidak membeda-bedakan saat berteman, mengakui persamaan derajat antar suku. Ya. Sila kelima, Apa sila kelima? Itu contohnya di sila kelima. Ya kan? Menghormati orang lain. menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan ini? Udah ya, udah sangat ini ya, jelas lah ya. Mulai dari pengamalannya, kemudian pelanggarannya, kemudian sila-sila nilai-nilai yang kita kira sudah tahu juga. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada ini ya, tidak ada latihan nanti ini dikumpulkan terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan ya ini? Berkaitan dengan presentasi tadi atau dengan slide-nya ini? Ada yang bertanya? Nggak ada. Yang bisa menimbulkan apa pendapatnya? Salah satu aja boleh. Ya, tambah tadi kita. Ya, apalagi. Jadi semua. Oke. Yang keras kan temannya nggak dengar. Hah? Boleh yang keras lagi jangan kalau bang. Yang ada di. Enggak ada yang salah-salah. Ayo. Kebersihan harus ditanamkan sejak dini dan diterapkan dalam sehari-hari agar keseimbangan, kerukunan, kesatuan, agar tidak terjadi perpecahan di dalam negara kita sendiri gitu. Yang menambahkan? Sudah, sudah lengkap ya. Ya, terima kasih. Jadi intinya nilai Pancasila itu harus dipahami terlebih dahulu ya. Bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sesuatu yang baik, sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, dan sesuatu yang berharga. Artinya harus dijaga dan yang paling penting harus diamalkan baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan mulai lingkungan keluarga ya, misalkan ya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, nanti kalau sudah dewasa kan lingkungan masyarakat, kemudian nanti kalau lebih dewasa lagi lingkungan bangsa dan negara. Kalau sudah punya jabatan pekerjaan itu bisa kalian lebih banyak ya ininya apa nilai yang bisa dilaksanakan ya. Kalau di lingkungan keluarga kan terbatas, kemudian lingkungan sekolah juga demikian. Jadi nanti ketika kalian sudah dewasa ini tetap menjadi pegangan kalian, jangan ditinggalkan ya, harus tetap dijaga. Gak ada yang tanya ya? Jadi kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari kegiatan pembelajaran kita? Sudah ya? Oke, jadi mudah-mudahan pertemuan berikutnya nanti bisa lebih baik lagi ya, bisa lebih aktif lagi, bisa lebih menyenangkan lagi. Jadi nggak bosan ya. Jadi itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya, bisa kita serap, bisa kita praktekkan yang paling baik ya dalam kehidupan keluarga, sekolah dan juga masyarakatnya. Jadi kalian bisa selama mengikuti kegiatan pembelajaran itu tidak sia-sia ya. Ada yang bisa dibawa pulang
yaitu ilmu yang bermanfaat. Oke. Ya. Jadi silakan disimpan dulu bukunya. Ya, simpan dulu. Ya, nanti untuk pertemuan berikutnya nanti ada kuis terlebih dahulu ya, nanti akan saya sampaikan prosedurnya seperti apa. Kemudian ada nanti untuk pertemuan berikutnya materinya ini masih berkaitan dengan Pancasila. Nanti ada pembiasaan nilai-nilai, jadi ada contoh sikap, contoh tindakan yang bisa kalian itu bisa kalian laksanakan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa negara itu setiap sesuai dengan sila-sila Pancasila masing-masing. Nanti bukunya dibaca terlebih dahulu ya, biar nggak lupa ya apa yang kita pelajari. Baik, salah satu yang mau dari luar kemudian belajar kita berani yang ini silakan. Yang laki-laki lah. Ayo, ayo, kanta boleh. Ayo. Marilah kawan-kawan, terus kita mengakhiri kegiatan kita pada channel ini. Jadi kita berdoa menurut jalan dan agama kita. Berdoa Pak. Berdoa. Makasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. Boleh main HP lagi boleh. Semua sudah selesai Pak? Selesai wes balik.